Kembali bersama dengan channel Wadu Sanjaya. Hai Waduers, dimanapun anda berada. Cie, wow, luar biasa. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pahlawan yang sangat terkenal dalam buku sejarah, khususnya anak-anak sekolah ya, yaitu tentang Komodor Yos Sudarso. Bagi teman-teman sekalian yang baru saja mampir di channel Wadu Sanjaya dalam menggambar sejarah pada hari ini, silakan klik dulu subscribe-nya ya, dan like, jangan lupa komen supaya channel ini terus berkembang ya. Jadi channel ini tidak hanya membahas tentang menggambar sejarah, tapi juga ada tentang budaya seperti keris, ada juga bermain musik dan lain-lain ya. Khusus untuk hari weekend seperti ini, Wadu Sanjaya akan mengupload video tentang menggambar sejarah ya. Jadi peristiwa ini terjadi ketika adanya program Trikora, Trikomando Rakyat, untuk merebut kembali Irian Barat ke tangan Ibu Pertiwi dari Belanda. Belanda yang saat itu masih menginginkan bercokol dan menguasai Nusantara, dia masih mempertahankan Irian Barat. Nah, kemudian 3 armada TNI Angkatan Laut dikirim ke Irian Barat untuk melakukan penyusupan, untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di sana, sekaligus untuk melakukan yang namanya menancapkan bendera di Irian Barat, sehingga secara de facto bisa dikatakan Irian Barat bisa menjadi kekuasaan Indonesia. Nah, pada saat itu akan dilakukan, kendalanya adalah ada pasukan Belanda yang masih ada di sana, dan ketika armada yang dikirimkan itu difungsikan untuk mengintai, mengetahui situasi yang terjadi, kekuatan Belanda maupun hal-hal yang penting di sana untuk segera dilaporkan. Nah, kapal-kapal sudah berlabuh di titik poin di daerah Maluku, di suatu pulau. Mereka berkumpul di sana. Nah, kemudian pada H-2 ya, sebelum kejadian ini terjadi, pesawat-pesawat Belanda ternyata sudah mengintai, sudah mengamati gerak-gerik pasukan ALRI yang sudah berkumpul di titik poin tersebut ya. Operasi penyusupan itu sendiri akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 1962. Jadi masa-masa Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda masih ada di sana. Nah, titik poin ini diamati oleh Belanda menggunakan pesawat pengintainya yang berputar-putar di atas titik berkumpulnya armada Angkatan Laut Republik Indonesia. Pesawat tersebut beberapa kali berputar-putar untuk melakukan pengintaian. Meskipun pasukan ALRI mengetahui hal tersebut, tapi mereka membiarkan saja, karena seperti biasanya pasukan Angkatan Laut berpatroli di sekitar wilayah itu. Jadi itu merupakan hal yang biasa, dan mereka berpikir bahwa Belanda akan menganggap berkumpulnya armada Angkatan Laut itu hanyalah berkumpul seperti biasa. Namun Belanda tetap menjaga kekuatannya, menjaga keamanannya dengan berpatroli. Kemudian pada hari berikutnya, kapal-kapal ALRI yang dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso mulai bergerak menuju ke pantai terdekat di Irian Barat. Mereka bergerak pada waktu malam dan diperkirakan akan tiba di area atau di perairan Irian Barat pada pagi harinya. Karena mereka melakukan misi penyusupan dan penggalian informasi serta untuk
melakukan sedikit infiltrasi ke dalam Irian Barat guna mendapatkan de facto bahwa Irian Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia, maka mereka melakukannya secara diam-diam dalam kegelapan laut dan samudra yang sangat pekat. Mereka tidak menggunakan penerangan apapun untuk menghindari kecurigaan pasukan dan armada laut Belanda yang masih ada di sana. Mereka hanya menggunakan radar dan sonar yang ada dalam perlengkapan kapal-kapal mereka. Kapal-kapal tersebut dipimpin oleh Yosudarso, diantaranya adalah KRI Macan Tutul dengan nomor lambung 650 yang berbaris di tengah-tengah, dikawal 2 kapal lainnya. Kemudian di belakang Macan Tutul ada KRI Macan Kumbang, dan paling depan ada KRI Harimau dengan nomor lambung 654. Mereka mulai bergerak untuk melakukan penyusupan ke dalam wilayah Irian Barat. Mereka tidak mengetahui kekuatan Belanda pada waktu itu ya. Jadi mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di area Irian Barat dan seberapa besar armada dan kekuatan dari pasukan Belanda yang ada di sana. Mereka hanya melakukan penyusupan secara diam-diam dan berusaha untuk menggali informasi sebanyak mungkin untuk bisa dilaporkan kepada pimpinan, sehingga pimpinan bisa memproses untuk melakukan operasi lanjutan. Ketiga kapal armada yang dipimpin oleh Yosudarso ini merupakan kapal motor motor cepat yang dilengkapi dengan peluncur torpedo. Nah, pada waktu itu cuaca sangat gelap karena tidak menggunakan lampu sama sekali. Mereka untuk menghindari dari kecurigaan armada Belanda dan pasukan Belanda yang ada di Irian Barat. Jadi mereka berlayar dengan keadaan yang sangat gelap gulita. Nah, pada suatu ketika radar dari salah satu kapal menangkap sinyal terdapat beberapa kapal yang sedang diam dan tidak bergerak. Ada 3 kapal yang tidak bergerak yang terdeteksi oleh radar dari salah satu KRI. Mereka tidak bisa menentukan jenis kapal apakah yang ada di sana yang terdeteksi oleh radar mereka. Nah, tapi mereka tetap melakukan penyusupan dengan tanpa menggunakan pencahayaan sama sekali, supaya bisa menipu kapal-kapal yang ada di sana. Mereka berharap mereka tidak terdeteksi oleh kapal-kapal yang terdeteksi oleh radar tersebut. Ya, tiba-tiba terdengar suara raungan mesin pesawat yang melintas di atas mereka. Mereka sudah memastikan ini pastilah pesawat Belanda. Mereka masih berpikir bahwa pesawat Belanda tersebut tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka karena mereka di luar jangkauan radar pesawat terbang itu. Secara tiba-tiba pesawat itu melontarkan flare atau cahaya semacam alat yang digunakan untuk melakukan pencahayaan di tempat gelap. Flare itu digantung menggunakan parasut. Dengan terang benderang, flare itu menyinari area di sekitar laut, dan nampaklah beberapa armada Belanda yang ternyata sudah bersiap menunggu kedatangan mereka. Flare itu bersinar sangat terang menyinari wilayah tersebut, dan nampaklah
3 armada laut Belanda yang ternyata sudah bersiap. Di antaranya adalah kapal jenis Vrely dan 2 kapal destroyer yang siap untuk menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Nah, dengan segera ternyata dengan tiba-tiba Belanda menembak salah satu kapal yang ada di depan mereka, ya ini kapal Macan Kumbang. Hampir saja terkena tembakan dari Belanda. Tidak bisa diketahui apakah tembakan tersebut merupakan benar-benar tembakan yang ditargetkan untuk menghancurkan atau hanya tembakan peringatan saja. Jadi para Angkatan Laut Indonesia tidak mengetahui apakah ini adalah tembakan peringatan, sekedar tembakan peringatan saja, atau memang tembakan yang ditargetkan untuk menghancurkan mereka. Nah, mereka berpikir untuk membalasnya, ya, karena ini dianggap sangat membahayakan dan hampir saja mengenai lambung kapal. Maka Kolonel Sudomo dengan segera memerintahkan pasukannya untuk membalas tembakan. Mereka pun bersiap-siap dan melakukan manuver-manuver untuk mengambil jarak supaya tidak terlalu dekat dan bergerak zigzag untuk menghindari tembakan dari kapal destroyer dan kapal-kapal Belanda lainnya. Ini merupakan pertempuran yang tidak seimbang karena kapal Indonesia hanyalah kapal kecil cepat, kapal torpedo gerak cepat yang kecil dan hanya dipersenjatai oleh senapan mesin dan juga pelontar torpedo. Mereka berusaha mengambil jarak untuk bisa menghindari tembakan berikutnya dari Belanda apabila nanti benar-benar dilontarkan untuk yang kesekian kalinya. Kolonel Sudomo akhirnya mengambil keputusan untuk membalas tembakan yang sudah dilontarkan oleh kapal Belanda. Dengan segera para pasukan menyiapkan amunisi dan kekuatannya untuk memfokuskan tembakan ke arah kapal-kapal Belanda. Mereka pun meluncurkan tembakannya menggunakan senapan mesin yang ada di depan dan kanan kiri kapal mereka, dan juga mereka juga mencoba melepaskan torpedo ke arah kapal-kapal Belanda. Para awak kapal pun siap untuk melakukan serangan, membidik kapal-kapal Belanda yang dianggap mengancam mereka. Mereka membidik, ya, senapan mesinnya ada di depan kapal, digunakan untuk membidik sasaran, memuntahkan peluru-peluru dengan kaliber yang cukup besar tentunya untuk bisa menghancurkan ataupun merusak ataupun mengalihkan perhatian dari kapal-kapal Belanda. Tidak hanya itu, torpedo pun dilepaskan. Namun sayangnya seluruh tembakan itu tidak berhasil dan torpedonya ternyata meleset dari target yang sudah ditentukan.
Kemudian apa yang terjadi berikutnya, yakni Belanda mulai menggerakkan moncong-moncong cannonnya yang ada di kapal mereka ke arah kapal-kapal Indonesia. Melihat adanya pergerakan dari kapal-kapal Belanda dan manuver dari moncong-moncong meriam dan cannon dari kapal Belanda, maka Yosudarso sebagai pemimpin pasukan, pemimpin armada laut, memerintahkan anak buahnya untuk segera menghindar dari senapan dan meriam Belanda yang terlihat mengarah ke kapal-kapal mereka. Misi penyusupan belum berhasil. Mereka harus menghindar mundur daripada mereka habis dihancurkan, ditenggelamkan oleh meriam-meriam Belanda. Namun pada waktu itu Yosudarso berpikir untuk mengalihkan perhatian dari pasukan Belanda. Supaya misi terus berjalan, Yosudarso mencoba untuk mengalihkan perhatian dan membiarkan dua kapal lainnya, yakni KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau, untuk melanjutkan misi penyusupan. Sedangkan Yosudarso berusaha mengalihkan perhatian dari meriam-meriam kapal perang Belanda. Namun apa yang terjadi? Yosudarso mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dua kapal lainnya, yakni KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau, dan dia akhirnya menjadi sasaran tembakan dari meriam-meriam Belanda. Tembakan pertama meleset, tidak mengenai sasaran. Namun ketika tembakan kedua diluncurkan, tembakan tersebut mengenai kapal KRI Macan Tutul dengan nomor lambung 650. Sebelum peluru itu mengenai lambung dari kapal yang dibawa Yosudarso sempat memberikan semangat menggunakan radio di kapalnya, yaitu kobarkan semangat pertempuran sampai titik darah penghabisan. Ya, jangan lupa subscribe dan like, komen ya.